Halo teman-teman, jumpa lagi nih dengan Bos IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, nggak ada lelahnya nih Pak. Selalu selalu semangat Mas Awan. Luar biasa Pak Untuk Rinto. menegakkan keadilan di dunia perpajakan Mas Awan. Kalau ini berhasil Mas Awan, ini ekonomi Indonesia saya pikir akan lari lebih cepat Mas Awan. Terkait perpajakan ini Mas Awan, kita benahi perpajakan ini ya mudah-mudahan ini masih Tuhan mengizinkan Indonesia akan lari lebih kencang ekonominya Mas Awan. Karena Hmm. perpajakan ini sangat-sangat rumit sekali Mas Awan bagi wajib pajak Mas Awan. Bisa-bisa ini nggak kerja Mas Awan, hanya ngurusi pajak aja Mas Awan. Kami sebagai pengusaha Mas Awan. Ya, kami menghimbau ini teman-teman bisa bergabung Mas Awan. Banyak teman-teman bergabung ke IWPI. Nah, ini nanti kalau ini banyak yang bergabung, kita bisa banyak seminar-seminar atau webinar Mas Awan. Mungkin terkait dengan akuntansi, terkait dengan pelindungan hukum, terkait pemerasan pajak dan lain-lain Mas Awan. Oke, dahsyat nih ya IWPI. Kali ini kita mau bahas mengenai apakah pegawai DJP itu harus tunduk atau tidak perlu tunduk atau opsional Ya. terhadap Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kenapa Pak ini jadi masalah Pak? Apa masalahnya Pak? Ya, ini terjadi saat ini Mas Awan ya, hari ini Mas ya. Hari Rabu tanggal berapa Mas ya? 20. 6. Nah, 26 Mas Awan ya, itu ada saya menghadiri persidangan Mas di pengadilan pajak Mas Awan. Oke. Lah, saya akan mengajukan permohonan menghadirkan ahli Mas Awan kepada majelis Hmm. hakim Mas Awan. Hmm. Karena ahli ini adalah alat bukti yang urutannya termasuk tinggi Mas Awan, yaitu nomor 2 Mas Awan, setelah surat atau tulisan. Nah, Hmm. berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Pengadilan Pajak, pasal 69 alat bukti ada 5 Mas Awan. Hmm. Surat tulisan, nomor 2 keterangan ahli, Hmm. terus keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim Mas Awan. Jadi Hmm. kami ingin menghadirkan ahli karena alat bukti yang kami miliki masih satu Mas Awan, masih keterangan ahli. Itu Mas Hmm. Awan. Ada sih beberapa petitum kami yang sudah tergugat, sudah mengakui. Hmm. Nah, cuman kan ini saya tanya ke majelis hakim, maka majelis hakim sepakat udah ini sudah cukup alat bukti apa ini. Nah, majelis Hmm. hakim ini Mas Awan masih agak kurang yakin Mas Awan. Akhirnya kami Hmm. lah mengajukan ini Mas mengajukan ahli itu Mas Awan di Hmm. persidangan berikutnya. Lah yang menarik Mas Awan dari Hmm. tim sidang yang mewakili Dirjen Pajak Mas Awan ya, yang Hmm. kemarin juga lucu Mas Awan. Saya menyatakan juga bahwa hakim Pak Dirjen Pajak Pak Suryo Utomo ini sudah berakhir masa jabatannya itu. Hmm. Baru hakimnya kaget Mas Awan. Oke. Hakimnya kaget. Loh, masa Pak Suryo Utomo habis? Iya, kami sudah bersurat itu Mas Hmm. Awan. Kami sudah bersurat ke Kemenq Mas Hmm. Awan. Sampai sekarang tidak berani jawab Mas. Biasanya kan kalau Hmm. Kemenq rajin Mas, Hmm. perpanjangan atau apa ini tidak dijawab Mas Awan. Hmm. Ini tidak dijawab terkait masa jabatan Pak Suryo Utomo karena berdasarkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1958 masa jabatan seorang Dirjen Pajak itu 5 tahun Mas Awan. Karena beliau Hmm. diangkat 1 November 2019, lah maka dia seharusnya Mas Awan 30 Oktober 2024 sudah berakhir Mas Awan. Hmm. Nah, memang di dalam peraturan pemerintah tersebut Mas Awan boleh diangkat kembali. Hmm. Nah, cuman yang kita tanyakan, kalau ada pengangkatan kembali, mana suratnya? Hmm. Nah, jadi di pengadilan pajak juga kami kasih PR juga kepada tim tergugat, mana ini surat legal standing-nya dari Dirjen Pajak gitu loh, masalah. Hmm. Barulah Oke. nanti ada pelimpahan kewenangan dari ini Mas Awan, dari Dirjen Pajak kepada misalkan kepada kepala Kanwil, kepada tim sidang. Nah, yang Hmm. menarik Mas Awan, saat kami mau mengajukan ahli, tim sidang ini mengatakan bahwa tidak perlu, nanti menghabiskan waktu aja. Kami juga sudah tahu bahwa nanti ahli akan menggunakan undang-undang AP dan pasti nanti akan ditolak juga hasilnya gitu Mas. Hmm. Jadi peramal ya, jadi dukun ya Iya, si dia jadi orang. dukun Mas Awan. Oke. Nah, kami sangat janggal ini Mas Awan. Bahkan kami lihat presiden saja Mas, saat pelantikan presiden Pak Prabowo Mas 20 Oktober 2024 mengatakan bahwa kami harus tunduk pada Undang-Undang Dasar dan segala undang-undang dan peraturannya berlaku Mas Awan. Ini kami Hmm. dari tim Partai X di Sumbang ini Mas video Mas, coba kita lihat Mas Awan. Nah, kelihatan Mas ya? Oke. Oke, ini kita lihat Mas Awan video singkat Mas. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan
seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Meanwhile, Tadi penggugat ini menghadirkan saksi, itu memang sah-sah saja ya. Cuman kami sudah bisa membaca nih bahwa saksi ini pasti akan menjelaskan kembali terkait dengan UU AP. Bahwa di sini UU AP menurut kami tidak bisa digunakan. UU AP menurut kami tidak bisa digunakan. Kamu siapa? Kamu siapa? Aku siapa? Kayaknya DJP ngerasa jadi owner negara deh. Rakyat cuma dianggap anak kos yang tiap bulan wajib setor duit. Jadi bebas deh dipalakin buat bayar pajak. Kami ingin. Luar biasa ya, di muka pengadilan dia mengatakan tidak perlu pakai undang-undang AP. Iya, betul. Apa itu undang-undang AP? Nggak ada di dunia pajak itu. Bukan dunia kami tuh, dunia undang-undang AP itu. Iya, betul, betul Mas Awan. Jadi kami merasa seperti ini Mas, kami sebagai wajib pajak, kami dianggap sama oknum DJP ini adalah kami ngekos Mas Awan. Negara miliknya dia Mas Awan. Hmm. Presiden saja Mas Awan mengakui bahwa ini Mas Awan, bahwa dia harus menjalankan Undang-Undang Dasar dan seluruh undang-undang Mas Awan. Hmm. Nah, yang menarik Mas Awan, yang menarik ini saya share screen lagi. Mas, bentar Mas. Nah, yang menarik, kami sudah pernah Mas Awan menanyakan ini. Nah, bentar Mas. Ini Mas Awan. Nah, ini. Nah, kami sudah pernah menanyakan Mas Awan. Nah, apakah pegawai DJP dan pegawai DJBC termasuk ASN Mas Awan? Nah, apakah pegawai DJP dan pegawai DJBC harus tunduk pada Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Mas Awan? Nah, ini jawabannya Mas Awan. Nah, jawabannya ini Mas Awan. Sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang ASN, diatur bahwa ASN selanjutnya disingkat aparatur sipil negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pegawai DJP dan DJBC dengan status PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan ASN Mas Awan. Nah, yang kedua Mas Awan, apakah pegawai DJP dan DJBC harus tunduk pada Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan? Nah, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023, pegawai ASN wajib B. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Melaksanakan nilai dasar ASN, kode etik, dan kode perilaku ASN. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka pegawai DJP dan DJBC tunduk pada UU Nomor 20 tahun 2023 dan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan. Sudah jelas Mas Awan, ini dari Kemenq. Dia tunduk Mas Awan. Cuman tim sidang yang mewakili Menq mengatakan pegawai DJP adalah ASN dan harus tunduk pada Undang-Undang AP. Sekarang Menq punya anak buah namanya Direktorat Jenderal Pajak, Pak Dirjen Pajak, Pak Surya Utomo, yang masa jabatannya dalam tanda tanya. Lah, Pak Surya Utomo tidak pernah muncul di dalam persidangan, Mas Awan. Tapi anak buahnya sudah berprinsip bahwa kami tidak harus tunduk pada Undang-Undang AP, itu Mas Awan. Nah, ini bahaya sekali Mas Awan. Ini kalau ini diteruskan Mas Awan, kalau tidak menjadi atensi dari Bapak Presiden,
ini bisa jadi kita negara sesat, Mas Awan. Kemarin negara gelap, kan negara sesat. Betul, betul Mas Awan. Karena kalau pengadilannya adalah pengadilan sesat, negaranya pasti berarti negara sesat, Mas Awan. Tidak mungkin ada pengadilan sesat di negara yang istilahnya kalau di teorinya politik, Mas Awan, itu ada negara utama, Mas Awan. Negara utama, terus ada negara ini, Mas, ada orang-orang fasik gitu, Mas Awan. Yang di belakang sendiri itu ada negara-negara orang ini, Mas, negara sesat, Mas Awan. Seperti itu, Mas Awan. Jadi penting ini disampaikan pada pegawai DJP, Anda ini ASN apa bukan? Kalau tidak ASN, ya pergi aja, jangan ikut sidang gitu, Mas Awan. Bahwa saya tidak tunduk pada undang-undang AP, saya hanya tunduk pada undang-undang yang ada kata pajaknya, titik, gitu loh, Mas. Itu disampaikan di muka hakim, dan kira-kira berani nggak hakim mengusirnya? Kalau hakim tidak berani mengusirnya, ini contempt of court, Mas Awan. Inilah yang dinamakan contempt of court. Jadi sebaiknya sidang berikutnya itu kita mesti minta kepada hakim untuk mengusir orang-orang yang melakukan contempt of court, kecuali dia bersedia minta maaf dan mengkoreksi pernyataan dia. Betul, Mas Awan. Oke, dunia tipu-tipu ini makin seru, teman-teman ya. Bagaimana bisa ada seorang oknum DJP makan gaji pakai uang rakyat di muka pengadilan mengatakan bahwa tidak perlu pakai undang-undang administrasi pemerintahan yang di mana undang-undang itu mengikat seluruh pemerintahan, bahkan seluruh ASN, dan dia juga mengaku dirinya ASN. Jadi kacau balau lah dunia ini ya. Aduh. Oke teman-teman, silakan teman-teman berkomentar ya bagaimana pendapat Anda mengenai ASN ini. Apakah pegawai DJP adalah ASN? Kalau iya, apakah dia masih tunduk pada undang-undang AP? Kalau iya, terus kenapa dia mengatakan dia tidak mau tunduk pada undang-undang AP di pengadilan pajak? Mari kita berdiskusi secara terbuka dan demokratis. Siap. Thank you Pak Rinto. Jumpa lagi Oke, Pak Rinto di sama-sama, podcast Mas Awan. berikutnya Pak.